nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya perhitungan pendapatan nasional ini dalam periode 1 tahun. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun semakin tinggi. Sehingga kita bisa sebut pendapatan nasional ini adalah penerimaan yang diterima dari hasil pekerja dari masing-masing sektor ekonomi, mulai dari rumah tangga konsumen atau pemerintahan dan juga perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu materi kedua, tujuan dari pendapatan nasional. Yang pertama yaitu melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang ekonomi serta melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Kedua, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Yang ketiga, membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya. Yang keempat, yaitu memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau negara. Untuk materi selanjutnya, yaitu manfaat-manfaat dari pendapatan nasional, yaitu yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kedua, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Ketiga, mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian negara. Keempat, atau yang terakhir yaitu pembanding perekonomian antar daerah ataupun antar provinsi. Materi yang selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Ada 6 konsep. Yang pertama, GDP, Gross Domestic Product. Yang kedua, GNP, Gross National Product. Yang ketiga, NNP, Net National Product. Yang keempat, NNI, Net National Income. Dan selanjutnya, PI, Personal Income, dan DI, Disposable Income. Berikutnya yang terakhir yaitu metode pendapatan nasional ada 3, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Mencari GDP, Gross Domestic Product. Pengertian dari GDP, Produk Domestik Bruto atau PDB adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Rumus dari GDP yaitu pendapatan WNI ditambah pendapatan WNA. Cara menghitung GDP adalah seluruh pendapatan orang yang ada di negara tersebut, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ada di negara tersebut. Seluruh pendapatan dijumlahkan yang ada di dalam negara itu. Selanjutnya GNP, Gross National Product. Produk Nasional Bruto (PNB) adalah pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Rumus GNP, GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Ini memilih ditambah atau dikurangi. Kalau pendapatan neto hasilnya positif, berarti GDP ditambah pendapatan neto. Sedangkan kalau pendapatan neto hasilnya negatif, maka rumusnya GDP dikurangi pendapatan neto. Pendapatan neto adalah pendapatan warga negara asing yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Selanjutnya adalah NNP, Net National Product. NNP merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal. Dalam proses produksi, inti dari NNP adalah konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Net National Income. Pendapatan nasional resmi atau PNB ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut cara menghitung NNI yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Cara mencari personal income adalah net national income ditambah transfer payment dikurangi iuran. Berikutnya yaitu disposable income. Disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa serta tabungan yang disalurkan
disalurkan menjadi investasi dan telah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang disumberkan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Cara mencari possible income yaitu PI dikurangi pajak langsung. Baik, di sini ada contoh soal. Kita akan menghitung GDP, GNP, dan NNP. Yang pertama kita akan menghitung GDP. Rumus dari GDP adalah penghasilan GNI dalam negeri ditambah WNA. Jumlah pendapatan perusahaan asing dan lokal di negara tersebut adalah 200. Berarti GDP-nya sama dengan 200. Selanjutnya yang nomor 2, kita akan menghitung GNP. Rumus dari GNP adalah GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Untuk mencari pendapatan neto, pendapatan warga negara asli yang ada di luar negeri 20 dikurangi jumlah pendapatan perusahaan asing di negara tersebut 50. Jadi 20 dikurangi 50 hasilnya minus 30. Baiklah, kita masukkan rumus GNP. GNP sama dengan GDP-nya 200 dikurangi pendapatan neto 30, hasilnya 170. Yang ketiga, kita mencari NNP. Rumusnya GNP dikurangi penyusutan. GNP-nya adalah 170 dikurangi penyusutan 10. Hasilnya 160. Selanjutnya di sini saya akan mencari NNI. Rumus NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Di sini NNP-nya sudah diketahui sebesar 160 dan pajak tidak langsungnya sebesar 26. Jadi 160 dikurangi 26 adalah 134. Selanjutnya saya di sini akan mencari BI. Rumus BI yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran. Di sini NNI-nya sudah diketahui sebesar 134 dan transfer payment-nya sebesar 10 dan dikurangi iuran. Iuran tersebut meliputi labor ditahan, pajak perusahaan, dan iuran pensiun. Jadi ini dijumlah sebesar 11. Jadi dari hasil ini dijumlah hasilnya adalah 133. Selanjutnya di sini saya akan mencari DI. Rumus DI yaitu DI dikurangi pajak langsung. Di sini BI-nya sudah diketahui sebesar 133 dikurangi pajak langsungnya sebesar 15. Jadi BI dikurangi pajak langsung jumlahnya adalah 119. Dari ketiga metode tersebut, saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Hi1 ditambah P2 dikali Hi2
mana P adalah price atau harga dan H adalah kuantitas atau jumlah barang. Masuk ke dalam contoh soal metode produksi. Di sini kita mengambil perhitungan pendapatan baju, di mana baju itu terbuat dari yang pertama yaitu kapas, selanjutnya diolah menjadi benang, dari benang diolah menjadi kain, dan selanjutnya menjadi baju. Di mana kapas ini memiliki harga 12.000, kemudian diolah menjadi benang yang dijual menjadi harga 16.000, dari benang diolah menjadi kain seharga 26.000, dan dijadikan baju dengan harga 50.000. Oleh dari 16.000 dikurangi 12.000, hasilnya 4.000. Nilai tambah kain 26.000 dikurangi 16.000, 10.000. Baju 50.000 yang awalnya kain 26.000, jadi harga nilai tambahnya 24.000. Selanjutnya, misal dari masing-masing jenis barang ini kita memproduksi sejumlah 10 unit, maka nilai tambah yang diperoleh yaitu 12 dikali 10 sama dengan 120.000. 4.000 dikali 10, 40.000. 10.000 dikali 10, 100.000. 24.000 dikali 10, 240.000. Selanjutnya ini kita total 120 ditambah 40 ditambah 100 ditambah 240.000 adalah 500.000. Jadi nilai tambah yang didapat dari produksi baju adalah 500.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan dari metode yang kedua, yaitu metode pendapatan. Kita harus tahu dulu metode pendapatan itu apa. Metode pendapatan yaitu menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan-pendapatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh RTK atau rumah tangga konsumen, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan dari balas jasa, faktor produksi setiap 1 tahun yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba usaha. Untuk memperoleh metode pendapatan ini bisa menggunakan rumus Y sama dengan R ditambah B ditambah I ditambah P. Untuk keterangannya, yaitu pendapatan nasional R itu rent atau sewa. Kalau misalkan masyarakat menjadi faktor produksi berupa tanah atau bangunan dan yang lainnya yang bisa disewakan. Untuk B itu wage atau upah atau gaji. P itu profit atau laba.
250, laba sebesar 980, pengeluaran pemerintah sebesar 620, pendapatan guna 680, pendapatan sewa 280, impor 500, konsumsi 800, ekspor 200, investasi 200. Dan di sini perintahnya menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Kita masuk ke rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan R atau REN ditambah W atau W tambah I tambah P. Masukkan R-nya, REN itu rent atau sewa. Sewanya ini pendapatan sewa 280 ditambah W itu wage atau upah atau gaji. Upah atau gaji ini 250 ditambah I itu interest. Interest itu bunga, pendapatan bunga sebesar 680 ditambah P itu profit atau laba sebesar 980. Ini dijumlah semua, hasilnya 2190. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode yang ketiga, yaitu metode pengeluaran. Metode pengeluaran yaitu metode yang dilakukan dengan cara menjumlah semua pengeluaran berbagai sektor ekonomi dari rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat luar negeri dalam suatu negara pada periode tertentu, yaitu dirumuskan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Keterangannya, Y itu pendapatan nasional, C itu konsumsi, I itu investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, X untuk ekspor, dan M untuk impor. Baik, di sini kita akan mengerjakan hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Di sini kita akan memasukkan angka-angka dari soal dalam rumus ini. Diketahui C-nya, konsumsinya yaitu 800, ditambah I-nya investasi yaitu 600, ditambah G-nya pengeluaran pemerintah 620, ditambah ini ekspor 200, dikurangi impor yaitu 500. Maka hasilnya yaitu 1720. Dari pembahasan yang sudah kami presentasikan tadi, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, pendapatan nasional adalah ukuran nilai pengeluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Jumlah penerimaan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam waktu 1 tahun. 2. Konsep pendapatan nasional meliputi GNP, GDP, NNP, NNI, PI, dan DI. 3. Cara menghitung pendapatan nasional ada 3, meliputi yaitu metode produksi, metode pendapatan, metode pengeluaran. 4. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu untuk mendalami kembali struktur perekonomian suatu negara untuk mengetahui tingkat pendapatan yang belum merata dalam suatu negara. 5. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan investasi.